Saya tidak tahu apa itu stunting. Jadi kenapa bisa masuk stunting? Karena saya tahu mungkin memang begini karena lahirnya juga memang hanya berat 1,1 kilo. Ini bidan bilang iya dia ada masuk kategori stunting. Ada banyak faktor memang ya stunting itu sebenarnya. Pola asuh, pola makan minumnya, mungkin ke sana yang kita ini, dan memang faktor ekonomi juga mempengaruhi, termasuk perilaku hidup bersih dan sehatnya, PBS-nya. Puskesmas bersama dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sampai dengan kelurahan dan desa mengadakan gerakan-gerakan untuk penurunan stunting itu secara serentak dan bersama-sama. Mulai tahun 2022 kemarin, kami ada bangun kerjasama bermitra dengan Pelkesi. Dan ini ya cukup membantu bagi kami khususnya di pemerintah kecamatan berhubungan dengan masalah stunting. Rumah sakit pun juga mau terlibat dalam program pencegahan dan penanganan stunting, dan juga secara kolaborasi kami juga melakukan hal ini dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Kesehatan Sumba Timur dengan tujuan agar terjadinya percepatan penanganan dan pencegahan stunting. Jumat Kris secara langsung tidak. Sebagai pengurus, maka langkah awal yang kami buat adalah menetapkan anggaran dasar rumah tangga. Di situ kami cantumkan unit pelayanan kesehatan masyarakat supaya legal secara hukum dia turun ke lapangan tidak punya kendala. Oh ini rumah sakit punya, ya kami unit pelayanan kesehatan masyarakat yang bergerak di luar rumah sakit, membantu pelayanan kesehatan menyelamatkan umat manusia yang tidak tersentuh oleh rumah sakit. Kami mulai membentuk tim Satgas itu dari bulan April 2022. Setiap anggota tim itu berkontribusi. Itu berkontribusinya 1 orang 10.000 per minggu. Karena memberi makanan tambahan kepada anak-anak, melakukan penimbangan itu setiap minggu, setiap hari Rabu. Kami juga di tingkat kelurahan membentuk tim percepatan penurunan angka stunting tingkat kelurahan. Saya juga melibatkan RT, RW, Babin Kaptipmas, Babinsa, LPM untuk melakukan penanganan ini. Boleh dikatakan lintas atas sumber daya yang dimiliki oleh Korawangga. Kami bertekad memberikan makanan setiap minggu 1 kali. Kami timbang secara rutin selama 3 bulan. Jadi setiap hari Rabu pasti pergi di sana, di posko. Kalau per bulannya lagi, ya ke posyandu. Temui waktu itu Kenneth di bulan Mei 2022. Fisiknya memang agak kecil, lebih kecil dari teman seusianya dia, mulai dari berat badan, terus kemudian tinggi badan. Mulai dari situ kami lakukan intervensi gizi. Kami masih melakukan intervensi gizi terus-menerus sampai berat badannya memenuhi berat badan standar. Badan ideal. Hari ini kita melakukan pelatihan bagi kader posyandu menyangkut manajemen menyusui. Ini hal yang baru, tapi kalau kita lakukan ini ke depannya, bagi saya ini adalah hal positif dan yakin saya itu akan bisa mempengaruhi penurunan stunting. Karena selama ini pemberian ASI eksklusif ini
sudah jarang dilakukan. Jadi memang paling bagus ASI langsung pada mamanya. Kalau mamanya mungkin sibuk atau apa, pra ASI kasih minum langsung pakai cangkir atau gelas kecil, jangan pakai dok, apalagi susu formula. Dalam melaksanakan tugas dalam posyandu, saya di meja 2, bahkan juga saya ambil di meja 4. Nah, di meja 2 itu saya menimbang, dan di meja 4 saya melaksanakan penyuluhan tentang bagaimana memberikan makanan tambahan bagi anak-anak balita. Kerinduan saya untuk menjadi ibu kader supaya ibu-ibu balita yang ada di sekeliling kami di situ, mereka juga boleh menyadari bahwa anak-anak mereka itu diajak untuk datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan mereka. Hanya satu saja yang buat saya mungkin selama ini, serta kader-kader, teman-teman kader yang lain, saya mungkin mewakili pada setiap bulan penimbangan, padahal sudah tahu jadwal atau tanggal penimbangannya, toh masih kami harus mencari lagi atau menjemput para orang tua dari balita tersebut. Bersyukurnya kami di sini selalu didukung oleh pemerintah, oleh ibu bidan yang baik, dan para dinas kesehatan juga yang selalu mendukung kami. Hal-hal yang seperti ini yang dilakukan cukup sederhana, dan dia tidak membutuhkan waktu yang menurut kami terlalu intens ya. Cukup dia menentukan jadwalnya, tapi jadwal itu kalau betul-betul dimanfaatkan secara maksimal oleh tim Satgas, tentu itu bisa ya berjalan dengan baik dan punya dampak yang positif. Kurang lebih selama 3 bulan dalam pelaksanaan pemberian makanan tambahan, Kelurahan Wangga berhasil menurunkan angka stunting dari 21 menjadi 10. Hasil penimbangan kami yang Agustus dan Februari hari ini menurun sekali sampai 50-an sebenarnya. Tetapi kami menemukan stunting baru. Kami bertanya kenapa muncul baru. Tahun 2023 ini kemarin memang full kami semua kelompok penimbangan yang operasi timbang itu menggunakan alat yang memadai. Sehingga memang terdeteksi lebih bagus. Saya melihat positifnya bahwa kalau ada yang baru itu bukan ancaman ya, tapi itu sudah kinerja kita semakin bagus. Kita menemukannya lebih bagus, lebih dini. Dan itu terjadi rata-rata di anak bawah umur 2 tahun. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, yang stunting itu kita harus memberikan terus memberikan makanan tambahan sampai dengan usia yang ditetapkan oleh pemerintah. Entah itu bisa keluar atau tidak, kita tetap memberikan pelayanan. Tetapi ke depan ini, ya kita lebih konsen lagi kepada ibu-ibu yang hamil. Lebih bagus kita memberikan penanganan yang lebih awal kepada ibu-ibu hamil. Artinya apa istilahnya? 1000 hari pertama kehidupan. Itu lebih bagus daripada ya anak yang sudah mengalami agak susah untuk keluar dari stunting itu sendiri. Rencana ke depan Rumah Sakit Kristen Lini Mara yang tentunya juga diharapkan oleh Bupati Sumba Timur, yaitu kegiatan ini tidak hanya kita lakukan secara bersama-sama di Kecamatan Canberra, tetapi bisa kita lanjutkan di beberapa kecamatan tentunya yang sifatnya berkolaborasi. Kita bekerja sama, Pelkesi ini baru di Kecamatan Canberra, mungkin menjadi pilot project, sehingga harapan ini juga, harapan kami di kecamatan, agar ini menjadi hal positif yang bisa dicontohi oleh teman-teman di kecamatan lain. Mencegah stunting itu tidak bisa kita saat anak itu sudah lahir. Ternyata dia harus dipersiapkan dari 1000 hari pertama kehidupan, sejak ibu diketahui hamil sampai dengan melahirkan. Begitu. 1000 pertama hari kehidupan itu paling menentukan. Dan juga ternyata sebelum ibu itu menikah dan hamil harus dipersiapkan sejak remaja.
Karena banyak anak-anak yang stunting hari ini adalah mereka yang lahir dengan berat badan rendah, lahir dengan panjang badan lahir rendah. Kenapa terjadi itu? Karena tadi sejak remajanya dia sudah tidak diperhatikan begitu. Kita bangkitkan semangat kerjasama ini. Kalau puskesmas sendiri saja belum bisa, harus sama-sama. Dan itu terasa ketika semua bergerak bersama-sama, hasilnya bisa kita lihat. Mudah-mudahan ini jangan kendor begitu. Kalau semua pihak mendukung ini, mari kita menjadi kecamatan yang pertama keluar dari stunting. Pasti stunting akan lenyap dari bumi Kecamatan Canberra, dari bumi Sumba Timur. Dan Tuhan pasti menolong.